Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman, teman-teman Facebook saya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali bertemu dan kita melanjutkan kajian 40 hadis tentang tauhid yang kita ambil hadis-hadisnya dari kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin karya Syekh Anis bin Nasir Al-Mus'abi hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan yang baik ini, ikhwatal iman, kita akan belajar bersama al-hadis as-sabi', hadis yang ke-7, ya, hadis yang ke-7. An Abdillahi ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya tidak panjang, hadis yang singkat, tapi penjelasannya panjang. Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun, rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya ruqyah, jampi, ya, ruqyah itu kalau bahasa Jawanya suwo, bahasa Indonesianya jampi. Innar ruqa, sesungguhnya suwo, ruqyah atau jampi. Wat tamaim, dan jimat. Wat tiwala, dan pelet, pengasian. Menjadikan dua orang yang aslinya nggak suka menjadi suka. Orang Indonesia bilangnya pelet. Wattiwala, dan pelet syirkun, rawahu Abu Dawud. Jadi di sini ada 3 hal, ya. Ada 3 hal yang merupakan bagian dari kesyirikan yang tercantum dalam satu hadis ini. Innar ruqa wat tamaim wattiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat, dan pelet itu adalah kesyirikan. Rawahu Abu Dawud. Hadis yang sangat singkat para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mengeluarkan faedah-faedah penting dari hadis ini. Yang pertama, pelajaran pertama, tahrim ar-ruqyah. Keharaman ruqyah, suwo atau jampi. Tetapi ikhwatal iman, keharaman ruqyah yang dimaksud di sini, ini ada penjelasannya. Tidak semua ruqyah itu kesyirikan. Karena para ulama menjelaskan ar-ruqyah ala qismaini. Ruqyah itu ada 2 bagian. Ruqyah itu ada 2 jenis, 2 macam. Yang pertama, ar-ruqyah asy-syar'iyyah, al-masyru'ah. Ruqyah yang syar'i. Maka ini boleh. Adapun yang kedua adalah ar-ruqyah al-mamnu'ah, al-muharramah. Ruqyah yang terlarang. Jadi ruqyah ada 2. Ruqyah yang sesuai syariat dan ruqyah yang dilarang karena menyelisih syariat. Kita mulai dari yang pertama. Ar-ruqyah asy-syar'iyyah, ruqyah yang syar'i, yang dilegalkan, yang diridhoi dan direstui oleh Islam. La ruqyah yang syar'i itu ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Apa sih ruqyah itu? Sebelum kita berbicara lebih jauh, ruqyah adalah
Ruqyah syar'iyah adalah pengobatan dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau asma Allah atau hadis-hadis Rasulullah. Jadi mengobati dengan bacaan, itu ruqyah. Lah ruqyah yang boleh yang pertama namanya ruqyah syar'iyah, dan ruqyah syar'iyah itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan syarat dibolehkannya ruqyah. Saya bacakan. Wa qad ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurutin. Para ulama bersepakat tentang bolehnya ruqyah, bolehnya suwuk atau jampi. Inda ijtima'i thalathati syurut, jika terpenuhi 3 syarat. Jadi suwuk atau ruqyah kalau di dalamnya terpenuhi 3 syarat ini maka dibolehkan. Apa saja 3 syarat itu? Yang pertama, silakan dicatat. Yang pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Ini yang pertama. Ruqyah syar'i itu syarat yang pertama harus memakai kalam Allah, memakai Al-Quran. Atau boleh dengan hadis-hadis Nabi, doa-doa yang diajarkan Nabi. Atau dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu yang pertama. Dengan kalam Allah, dengan Al-Quran. Misalnya meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah. Menyuwuk orang dengan Al-Fatihah. Boleh. Misalnya ada orang, ada anak kecil, ya dia tersengat kalajengking, ya, sehingga badannya ini adem panas, demam atau panas, maka boleh kita ruqyah dengan kita bacakan surat Al-Fatihah. Ini syarat yang pertama, memakai kalam Allah, memakai Al-Quran. Contohnya dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu ruqyah. Para sahabat meruqyah orang yang tersengat hewan berbisa dan dibacakan surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu ruqyatun. Surat Al-Fatihah itu suwuk. Suwuk dalam artian ruqyah yang dibolehkan. Ya, bukan suwuk-suwuk yang ala dukun, bukan. Jadi boleh. Atau boleh juga dibacakan dengan 3 surat terakhir. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ini Rasulullah sering ya ruqyah pakai 3 surat ini. Rasulullah kalau mau tidur, Rasulullah mengumpulkan tangan kanan, tangan kiri seperti ini, terus Rasulullah meniup. Setelah meniup, Rasulullah membacakan qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus diusapkan ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh semuanya. Rasulullah melakukan itu 3 kali sebelum tidur. Nah, ini boleh, ya. Atau memakai ayat kursi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelang tidur membaca ayat kursi. Maka ruqyah seperti ini boleh. Karena memakai ayat-ayat Allah. Semua Al-Quran itu ruqyah, tetapi ada ayat-ayat khusus yang lebih ditekankan seperti Al-Fatihah, seperti surat Al-Baqarah. Fa inna syaitana iqra'ul Qur'ana fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Bacakanlah Al-Quran di rumahmu. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, atau ayat kursi, atau 3 ayat terakhir tadi itu, qul huwallahu, 3 surat terakhir, qul huwallahu, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Itu yang paling manjur. Adapun yang lain-lain boleh juga, tetapi terutama yang kita sebutkan tadi. Nah itu, atau pakai hadis Nabi, seperti kalau ada orang sakit, Nabi mendoakannya, Allahumma adhibil ba'sa, Rabban nas, ishfi, anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, engkaulah Tuhannya manusia, hilangkanlah penyakit ini ya Allah. Isfi, sembuhkanlah ya Allah. Anta syafi, hanya engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit atau kambuh lagi ya Allah. Atau pakai nama-nama Allah.
Allahumma ya Rahman ya Rahim, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Allahumma anta syafi, engkau zat yang maha menyembuhkan ya Allah. Sembuhkanlah penyakitku. Nah itu boleh, itu yang pertama. Syaratnya pakai Al-Quran atau pakai hadis Nabi atau pakai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu ya, itu yang pertama. Sekarang syarat yang kedua. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nomor 2. Wa bil lisanil arabiyyi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi. Ruqyah syar'iyah itu memakai bahasa Arab. Atau boleh memakai non bahasa Arab, tapi harus bisa dipahami maknanya. Jadi kalau ada orang meruqyah, itu syaratnya harus jelas yang diomongkan. Adapun ada orang meruqyah, kata orang Jawa, bibirnya gerak-gerak, umi, tapi nggak jelas yang diomongkan. Nah itu ciri ruqyah yang tidak dibolehkan. Karena ruqyah, jampi atau suwu yang dibolehkan itu, syarat yang kedua harus jelas yang diomongkan. Adapun misalnya ada orang nyuwuk dengan kata-kata yang nggak jelas. Bawang merah, bawang putih, ke timur, ke barat. Nggak jelas itu. Bim salabim, bragadabra. Itu nggak jelas. Maka haram dalam Islam. Atau bawang merah, bawang putih. Atau ngomong-ngomong yang nggak jelas. Diucapkan oleh dukun-dukun itu. Maka itu haram. Pakai bahasa Arab yang maknanya jelas. Dan boleh tidak pakai bahasa Arab. Tapi paham maknanya. Seperti ya Allah, sembuhkanlah penyakit orang ini ya Allah. Engkau lah yang maha menyembuhkan ya Allah. Hanya engkau yang menyembuhkan ya Allah. Sembuhkanlah penyakit saudaraku ini ya Allah. Itu boleh kalau itu. Pakai bahasa yang jelas. Atau pakai bahasa Jawa. Ya Allah kula nyuwun dumateng panjenengan kesembuhan ya Allah. Tolong ya Allah sembuhkanlah penyakit sederek kula ya Allah. Itu boleh. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Tapi jelas. Tidak boleh fihi ghumul, ada kerancuan, ada ketidakjelasan, itu tidak boleh. Harus jelas. Nah, kalau ada dukun atau orang ngeruqyah yang diomongkan nggak jelas, itu salah satu ciri ruqyah yang tidak syar'i. Karena ruqyah yang syar'i itu harus jelas. Pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Madura, bahasa apa saja tapi jelas. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini penting. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang nomor 3, wa an yu'taqada anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillah ta'ala. Hendaknya diyakini bahwa yang menyembuhkan, yang berpengaruh bisa menyembuhkan itu bukan ruqyah atau bukan orang yang meruqyah, tetapi kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada orang mengatakan, oh ini kesurupan, tolong panggilkan Ustadz A. Ini Ustadz A ini kalau ngeruqyah pasti sembuh. Pinter nyembuhkan orang. Nah itu jangan sampai menisbatkan dan menyandarkan kesembuhan itu kepada Ustadz A atau Ustadz B. Tidak boleh. Tetap diyakini bahwa yang menyembuhkan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu syarat ruqyah yang syar'i. Ada 3. Saya ulangi dengan ringkas. Yang pertama syaratnya harus memakai ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau asma wa sifat. Kemudian yang nomor 2 harus pakai bahasa Arab atau tidak bahasa Arab tapi jelas maknanya. Yang nomor 3 tidak boleh diyakini bahwa yang menyembuhkan adalah ruqyah atau si peruqyah. Tetapi wajib diyakini, diimani bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah. Karena Allah punya nama Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Jadi semua kesembuhan datangnya dari Allah. Itu tentang syarat ruqyah yang syar'i. Kemudian ada penjelasan yang tidak kalah penting para jamaah, yaitu Tariqah ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Turuk ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Cara-cara, metode-metode dalam meruqyah. Itu bagaimana? Ini disebutkan oleh para ulama. Berdasarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW. Ada beberapa hal saya sebutkan di sini. Silakan dicatat ya. Yang pertama, boleh ruqyah syar'i itu dengan an-nafath. An-nafath ini tiupan disertai
dengan sedikit air liur. Atau ada yang mengatakan tiupan tanpa air liur. Seperti, mungkin kedengaran apa enggak ini? Nah itu loh. Itu tiupan, tapi nggak sampai meludah gitu loh. Mana dalilnya saya bacakan, silakan diperhatikan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, perhatikan. Ar-ru'ya as-salihah minallah. Mimpi yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Wal hulum minasyaiton. Adapun mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfith hina yastayqidu thalatha marratin. Maka barang siapa melihat sesuatu yang ia benci dalam mimpinya, melihat sesuatu yang menakutkan dalam mimpinya, maka ketika dia bangun, hendaklah dia meniup ke arah kiri. Ya, karena dari riwayat lain, falyabsuk an yasarihi, meludah ke arah kiri 3 kali. Wa yata'awwad min syarriha, kemudian berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi min asyaitan min syarri syaitan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan setan. Maka kalau orang itu melakukan itu, maka setan nggak bisa memadorotkannya, nggak bisa melukai dan memberikan mara bahaya kepadanya. Itu cara yang pertama. Dengan tiupan. Jadi kalau ada orang mimpi buruk, bangun-bangun, maka dia disunnahkan Nabi yang pertama meniup ke arah kiri 3 kali. Dalam riwayat yang lain, meludah 3 kali. Meludah berarti keluar air. Tapi kalau tiupan nggak sampai keluar air. Itu cara yang pertama. Dengan cara an-nafas. An-nafas itu tiupan disertai sedikit air. Ya, ada yang mengatakan nggak pakai air. Sekarang yang kedua. Yang nomor 2 adalah dengan cara at-taflu. At-taflu ini dengan meniup disertai air ludah. Tapi nggak sampai meludah. Jadi gimana ya jelaskannya? Kalau meludah kan jelas. Kalau meludah itu kan membuang air ludah. Air ludahnya jelas keluar. Lah kalau tafel ini nggak sampai meludah. Tapi keluar sedikit air. Seperti ini. Nah itu keluar air tapi nggak sampai meludah. Nah itu namanya tafel. Bagaimana? Saya bacakan di sini. Faja'ala yadfulu wa yakra'u. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri, dia pernah meruqyah. Faja'ala yadfulu wa yakra'u. Dia melakukan at-tafl, yaitu meniup tapi ada air yang keluar. Gitu. Ada air yang keluar. Terus dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin hatta laka'annama nusyita min iqalin. Dibacakan alhamdulillahi rabbil alamin dengan disertai ludah, mohon maaf disertai tiupan, ada sedikit ludah, ada sedikit air liur maksud saya, tapi nggak sampai meludah. Itu at-tafal, itu yang kedua. Dan juga riwayat yang lain, saya bacakan di sini, faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an. Abu Sa'id Al-Khudri pernah meruqyah. Faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an, membaca surat Al-Fatihah, wa yajma'u buzaqahu wa yadfilu fabaro'ah. Beliau mengatakan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang meruqyah. Mohon maaf saya ulangi ya. Ini Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa ada sahabat yang meruqyah dengan cara seperti tadi itu. Beliau pun mengatakan, maka sahabat pun membaca surat Al-Fatihah. Jadi bukan Abu Sa'id tapi para sahabat. Maka sahabat pun membaca surat Al-Fatihah lalu mengumpulkan ludahnya lalu meludah. Maka sembuhlah orang itu. Jadi boleh, ya boleh. Misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya ada orang sakit. Ini cara yang kedua ini. Ada orang sakit. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Maka kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus amin boleh kita diludahkan itu boleh. Seperti nah, itu cara yang kedua, tafel. Itu meniupkan
disertai air liur tapi nggak sampai meludah. Ya. Kemudian yang nomor 3. Meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Maka ini boleh. Ya, meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Seperti ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridun au utiya bihi qal. Dahulu Rasulullah kalau mendatangi orang sakit atau Rasulullah didatangkan kepadanya orang yang sakit, maka Rasulullah mendoakannya dan Rasulullah berkata, "Adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama." Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini. Rabban nas, wahai Tuhannya manusia. Ishfi, sembuhkanlah. Anta syafi, hanya engkau yang bisa menyembuhkan. Engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauka. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhanmu ya Allah. Shifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lagi. Jadi ini adalah doa yang diajarkan Nabi. Tanpa meniup, cukup didoakan saja. Ini cara yang ketiga. Tanpa tiupan. Makanya kalau kita sakit harus hafal doa ini. Yang sudah hafal belum para jamaah? Nah, semoga sudah hafal ya. Gimana bunyinya? Adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Saya ulangi. Adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini. Rabban nas, wahai Tuhannya manusia. Ishfi, sembuhkanlah ya Allah. Anta syafi, hanyalah engkau zat yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu ya Allah. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit atau kambuh lagi. Nah itu harus dihafal. Itu cara yang ketiga, berdoa tanpa meniup. Cara yang keempat, mencampurkan sedikit tanah dengan air. Nah ini pun pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kita harus tahu kayak gini-gini itu, biar gak salah paham dikira gak boleh, padahal boleh. Saya bacakan ya, mencampurkan sedikit tanah dengan air. Tanah dikasih air, terus didoakan. Itu boleh. Saya bacakan riwayatnya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah berkata kepada orang yang sakit. Jadi kalau ada orang sakit, Rasulullah berkata, Bismillahi turbatu ardina, biriqati ba'dina, yushfa syaqimuna, biidni rabbina. Kata Rasulullah, dengan nama Allah, tanah negeri kami, tanah bumi kami, dengan liur sebagian kami, disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Mohon maaf, disembuhkannya orang-orang yang sakit di antara kami biizni Rabbina, dengan izin Tuhan kami. Lah prakteknya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, praktek dari yang dilakukan Nabi tadi. Makna hadis annahu ya'khudhu min riqi nafsihi ala usbu'ihi sababati. Itu Rasulullah mengambil air ludahnya. Mohon maaf ya, Rasulullah mengambil air liurnya dengan ujung jari telunjuknya. Kemudian Rasulullah meletakkannya di tanah. Ya, maka ada tanah yang menempel di ujung jari. Ya kan? Nah, tanah yang menempel di ujung jari tadi itu, ya dengan air ludahnya Nabi, diusapkan ke tanah atau ke mana, ke bagian yang luka. Jadi saya ulangi ya. Annahu ya'khudhu min riqi nafsihi ala usbu'ihi sababati thumma yad'uha ala turab faya'laku biha minhu syai'un fayamsahu bihi ala al-mawdhi'il jarih. Jadi Rasulullah mengambil air liurnya dengan jari telunjuknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan di tanah. Otomatis ada sebagian tanah yang nempel.
itu diusapkan ke orang yang luka tadi itu. Bagian yang luka, bagian yang sakit, terus dibacakan doa. Itu tidak mengapa, pernah dilakukan Rasulullah SAW. Yang kelima, mengusapkan tangan ke tubuh. Nah, ini boleh. Ya, jadi misalnya panjenengan sakit nyeri di pundaknya, di baunya, di lengannya sini. Maka boleh tangan ini ditaruh di tempat yang luka tadi, terus dibacakan doa. Itu juga termasuk cara meruqyah. Saya bacakan di sini. Jadi ada seorang yang sakit. Ya, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika." Letakkan tanganmu di atas bagian yang luka, bagian yang sakit, bagian yang nyeri dari badanmu. Terus bacakan Bismillahi 3 kali. Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. Kemudian Kul 7 marrat. Kemudian setelah itu bacalah A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Bacalah 7 kali. Jadi ada yang dibaca 3 kali, ada yang dibaca 7 kali. Yang 3 kali Bismillah, Bismillah, Bismillah. Terus ditambah yang 7 kali. Yang 7 kali adalah A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Nah itu harus dihafal. Ya, sampai beli kitab kecil. Namanya kitab Hisnul Muslim. Ya, atau kumpulan doa dan wirid. Ya, dalam Al-Quran Sunnah miliknya Ustadz Yazid Jawaz. Hafizahullah. Nah, itu harus dibeli, harus ditahu ada doa-doa seperti ini. Insya Allah ada semuanya di situ. Kemudian yang nomor 6. Ruqyah dengan membaca lalu meniupkan ke air. Setelah itu airnya diminum oleh orang sakit. Maka ini boleh. Karena ini pun pernah dilakukan Rasulullah SAW. Saya sampaikan di sini, perhatikan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat. Rasulullah pernah sholat terus disengat kalajengking. Disengat kalajengking. Maka Rasulullah SAW mengatakan la'anallahul aqrabah la tada'u musalliyan wala ghairah. Semoga Allah melaknat kalajengking yang mana dia ini tidak membiarkan orang yang sholat atau orang yang tidak sholat. Siapapun disengat gitu loh maksudnya. Tsumma da'a bima'in wa milhin wa ja'ala yamsahu 'alaiha. Kemudian Rasulullah SAW minta tolong diambilkan air dan garam. Air dan garam. Kemudian Rasulullah SAW mengusap di atasnya dan Rasulullah membaca Kul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Terus Kul a'udzu birabbil falak sampai selesai. Terus Kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Jadi boleh ya pakai air ya. Tapi dalam hal ini Rasulullah memakai garam juga. Dan termasuk juga dari Aisyah. Aisyah diriwayatkan dari Aisyah anha kanat la tara ba'san an yu'awwadh fil ma'i thumma yusab 'alal marid. Aisyah memandang bolehnya dibacakan ruqyah di air, kemudian air itu diguyurkan ke orang yang sakit. Ini boleh. Dilakukan Nabi, dilakukan Aisyah atau pendapatnya Aisyah dan ini dibolehkan. Kemudian yang nomor 7. Menuliskan sebagian ayat Al-Quran, lalu menghapusnya dengan air, kemudian meminum air tersebut. Tetapi metode yang khusus nomor 7 ini diingkari oleh banyak ulama. Metode ini dibenci oleh Ibrahim An-Nakhai, para salaf, Ibnu Sirin, Ibnul Arabi, dan dikatakan fahiyya bid'atun minasyaiton. Jadi yang nomor 7 ini jangan dianggap. Jadi nomor 1 sampai nomor 6 saja. Ini ruqyah syar'i, ya. Sekarang kita pindah ruqyah yang tidak syar'i. Lah, ruqyah yang tidak syar'i itu yang bagaimana? Ruqyah yang tidak syar'i adalah ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan atau menjadi sebab menuju kesyirikan. Ini tidak boleh. Pokoknya kalau ruqyah di dalamnya ada kesyirikan atau menjadi wasilah menuju kesyirikan, mana haram. Ya, saya bacakan dalilnya. An Auf bin Malik al-Asja'i qal kunna narki fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalika
Kata Auf bin Malik al-Asja'i, dia berkata, dulu kami adalah orang yang menyuwuk, meruqyah ketika jahiliyah. Sekarang ini bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "I'ridu alayya ruqakum." Tolong tampakkan ruqyah-ruqyah kalian, yang kalian pakai yang kayak gimana? Saya mau lihat gitu loh. Kata Nabi, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun." Boleh ruqyah, boleh suwuk selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Adapun ruqyah atau suwuk yang syar'i sudah kita sebutkan tadi. Jadi kalau ruqyah itu ada kesyirikannya haram. Tapi kalau ruqyah itu sesuai syariat yang sudah kita jelaskan syaratnya, sudah kita jelaskan tata caranya, maka itu dibolehkan. Itu ruqyah ya. Itu pelajaran pertama, baru pelajaran pertama. Sekarang pelajaran yang nomor 2, dari hadis yang pertama kita baca adalah al-faidah ats-tsaniyah tahrimu at-tamaim. Ya, kalau tadi kan ruqyah. Sekarang pelajaran nomor 2, hadis yang kita pelajari di awal tadi menjelaskan kepada kita tahrimut tamaim. Tahrim ta'liqit tamaim. Haramnya menggantungkan jimat. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ini jimat kan pertemuan yang lalu. Hadis yang ke-6, ini hadis yang ke-7. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia melakukan kesyirikan. Tidak diperbolehkan. Haram. Dan kemarin sudah kita jelaskan hal itu. Ya, kita sudah menjelaskan bahwa hukum orang memakai jimat. Bagaimana hukum orang memakai jimat? Yang pertama, jika dia meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat dan madarat itu Allah, bahwasannya yang bisa menyembuhkan Allah, yang mengatur alam semesta ini Allah, yang bisa menolak bala itu Allah. Cuman jimat ini hanya sebab saja. Maka ini syirik kecil. Tapi kalau orang itu meyakini jimat ini yang mendatangkan manfaat dan madarat, jimat ini yang menolak bala, tenang, saya nggak bisa dibacok. Saya sudah pakai jimat. Ini jimat sakti. Jimat ini melindungi saya. Menganggap perlindungan tolak bala ya karena jimat ini. Jimat inilah pelindungnya, jimat inilah yang nolak bala. Bukan Allah, tapi jimat ini. Nah, ini syirik besar. Ini syirik besar. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang memakai jimat yang terbuat dari lafaz-lafaz Al-Quran? Ya, memakai jimat yang terbuat dari ayat kursi. Ayat kursi ditulis di kertas, terus dilipat, ditaruh di sabuk. Dianggap ini sebagai jimat. Atau pakai surat Al-Fatihah, surat Yasin, macam-macam. Jadi ayat Al-Quran dijadikan jimat. Boleh enggak ini? Ada khilaf di kalangan salaf, tapi yang rajih bahwa memakai jimat dengan ayat-ayat Al-Quran ini haram ya dari beberapa segi. Yang pertama, memakai jimat yang terbuat dari lafaz atau ayat Al-Quran ini masuk kategori hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi berbunyi, "Man 'allaqa syai'an faqad asyrak." Barang siapa menggantungkan jimat, ya lafaz Al-Quran dipakai kalung sini atau ditaruh di sabuk atau apa saja. Ya, man 'allaqa syai'an faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat atau man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat maka dia melakukan kesyirikan. Ini hadis umum, tidak diperinci pakai Quran apa enggak Quran. Yang penting jangan menggantungkan jimat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disyariatkan bahwa ayat Al-Quran itu bisa menyembuhkan itu dengan membacanya. Dengan mentilawakannya dan berzikir dengannya. Tidak dengan memajang dan menggantungkan ayat dan lafadznya. Maka di sini Al-Imam Ibnul Arabi berkata, "Wa ta'liqul Qur'ani laisa minas sunnah." Menggantungkan ayat Al-Quran atau memajang, menempelkan ayat Al-Quran tujuannya untuk jimat, laisa minas sunnah. Ini bukan sunnahnya Nabi, bukan ajarannya Nabi. Wa innamas sunnatu fihi dzikir duna ta'liq. Tetapi yang sunnah, yang sesuai aturan Kanjeng Nabi Muhammad adalah dengan melafatkannya, berzikir pakai Al-Quran, duna ta'liq, tanpa memajang, tanpa menggantung, tanpa menyimpan untuk sebagai jimat. Jadi baca. Kalau mau tidur baca,
Ya, ayat kursi. Atau sebelum tidur baca qul huwallahu, qul a'udzu falaq, qul binnas. Bukan ditulis terus ditaruh di bantal, bukan begitu. Jadi saya ulangi, Al-Qur'an itu penyembuh dengan dibaca, bukan dijadikan jimat, gitu ya. Kemudian yang nomor 3, ini menjadi wasilah kesyirikan. Nanti orang akan bergantung kepada benda itu. Dan ini akan menimbulkan penghinaan terhadap Al-Quran. Karena itu kalau dijadikan kalung, ditaruh di sabuk, itu nanti akan ke kamar mandi. Itu nanti akan ke tempat-tempat kotor. Itu melecehkan Al-Quran. Kemudian yang nomor 4, biasanya itu dijadikan kamuflase oleh para dukun. Ditulis surat Al-Fatihah. Setelah itu ditulis huruf-huruf gak jelas. Mantra-mantra. Tapi pertama pakai Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada tulisan gak bisa dibaca. Nah, itu nanti akan dijadikan alat oleh para dukun untuk mengelabui manusia. Pertama pakai Al-Fatihah, pertama pakai ayat kursi, pertama pakai qul huwallahu, terus selanjutnya nggak jelas. Dikasih mantra-mantra tulisan-tulisan. Nah ini berbahaya, dimanfaatkan nanti sama orang-orang yang jahat. Itu ya. Jadi tinggalkan jimat, apapun bentuk jimat itu. Itu pelajaran nomor 2. Sekarang pelajaran nomor 3 yang terakhir adalah tahrimut tiwalah. Haram melakukan atiwala. Atiwala itu pelet. Menjadikan orang yang gak suka menjadi suka. Misalnya ada orang si A seneng sama B. Nah B ini gak seneng. Nah ini A laki-laki, B perempuan. Si A jatuh cinta ke B, ingin menikahi B, tapi B gak cinta. Maka ditolak cintanya dan B ini menghina, kamu itu kok mau menikah sama saya. Kamu itu gak selevel sama saya. Ya, kamu ngaca dulu kalau mau nikah sama saya. B ngomong kayak gitu. Akhirnya si A kan sakit hati. Ya, seandainya ditolak halus-halus, ya mungkin gak ada masalah. Tapi si B ini sombong, terus menolak dengan kasar, merendahkan. Akhirnya si A ini kecewa. Kata orang-orang, cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya si A ini cari dukun. Minta agar si wanita ini dipelet. Nah ini tiwala namanya. Dipelet, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya si wanita ini jatuh cinta. Karena pakai gangguan jin tadi itu. Nah ini haram, tidak diperbolehkan. Ini kerjaannya setan. Jadi kerjaannya setan itu kurang lebih, mohon maaf, kerjaannya tukang sihir ya. Saya ulangi, kerjaannya tukang sihir itu kurang lebih ada 3. Secara garis besar. Kerjaannya tukang sihir itu. Yang pertama, al-qatl, membunuh manusia. Bisa. Tapi atas izin Allah juga. Membunuh lewat sihir, bisa. 1. Ya, misalnya ada saingan bisnis. Kalau di masyarakat bawah itu banyak seperti itu. Misalnya saingan warung. Ini warungnya laris, yang ini gak laris. Sakit hati yang ini. Kasih sihir. Langsung mati. Ya. Pakai ilmu setan, ya, mati. Yang pertama. Atau yang kedua, li imrad, ya, li yumrid, menjadikan sakit. Makanya di istilahnya orang Jawa itu menjadi kembang bayang, kembang amben, kembang ranjang. Dijadikan dia istirahat di ranjangnya, tidak bisa bangun, tidak sembuh-sembuh. Dijadikan sakit pokoknya. Sakit hati misalnya. Karena pernah disakiti, akhirnya disihir. Tujuannya yang nomor 2, yaitu dijadikan sakit, kembang bayang, gak bangun-bangun, sakit terus, gak sembuh-sembuh. Nah ini juga sihir. Atau yang ketiga, tafriq bainal mar'i wa zaujih. Memisahkan suami istri. Memisahkan suami istri. Ada suami sama-sama jatuh cinta, sama-sama hidupnya rukun. Dirusak sama orang ketiga. Pakai ilmu dukun, ilmu setan, ilmu sihir. Dipisahkan. Yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Memisahkan suami istri. Atau, itu tadi pelet tadi termasuk. Jadi, yang gak cinta supaya cinta. Yang gak senang supaya senang dengan ilmu setan. Nah ini semuanya adalah ilmunya para penyihir. Itu tidak dibolehkan. Nah, penyihir tidak mungkin
sampai ke sihir kecuali dia pasti melakukan kesyirikan. Makanya pelaku sihir itu darbuhu bisayf. Haddus sihri atau haddus sahiri darbuhu bisayf. Hukuman bagi orang yang melakukan kesyirikan dipanggal kepalanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu ya, saya ulangi, hadis yang kita bahas adalah hadis yang ke-7 dari 40 hadis tentang tauhid yang kita ambil dari Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Hadis yang nomor 7 ini berbunyi an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Sesungguhnya ruqyah, kemudian jimat, kemudian pelet, syirkun, itu adalah kesyirikan. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud, dan tadi sudah kita jelaskan. Ya, tiga-tiganya sudah kita jelaskan maksudnya, maknanya, sehingga sampai di sini penjelasannya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan menjadikan kita istiqomah di atas agama yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.